Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan menggunakan jasa pembiayaan secara bijak. Saya Ebita Prameswari dan teman saya satu lagi Adila Eka Putri Widianto. Di materi ini berisi satu, hal-hal yang harus diperhatikan. Kedua, Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Venture Indonesia atau BMPP-PI. Materi yang pertama itu hal-hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan itu pengguna jasa pembiayaan perorangan atau bukan perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini agar dapat menikmati jasa pembiayaan dengan baik. 1. Memiliki uang muka yang cukup besar, misalnya 30%, agar angsuran bulanan yang harus dibayar terasa lebih ringan. 2. Memilih jangka waktu dan angsuran yang sesuai dengan kemampuan keuangan saat ini. Maksimal besarnya angsuran sebaiknya tidak lebih dari 30% dari penghasilan bersih per bulan, setelah dikurangi biaya-biaya bulanan. 3. Membeli barang atau jasa yang memang sungguh-sungguh diperlukan. Harus dihindari keinginan sesaat yang dipicu oleh diskon atau iming-iming hadiah. 4. Menyiapkan data-data yang diminta oleh perusahaan pembiayaan sebelum petugas survei datang ke rumah atau tempat kerja. Umumnya data yang diminta adalah fotokopi KTP, KK, surat keterangan kerja atau slip gaji, dan rekening listrik. 5. Menerima kedatangan petugas survei dan mendengarkan dengan seksama penjelasan mengenai manfaat dan resiko produk pembiayaan yang akan diambil. Pengguna jasa pembiayaan perlu menanyakan rincian besar angsuran, jatuh tempo, bagaimana dan kemana untuk membayar angsuran, bagaimana jika terjadi kehilangan kendaraan, jangka waktu proses klaim asuransi, besar denda keterlambatan pembayaran angsuran. Hal-hal yang harus diperhatikan jika akan melunasi sebelum periode pembiayaan berakhir. Nomor telepon kontak center, dan seterusnya. 6. Agar terhindar dari denda keterlambatan pembayaran angsuran, debitur perlu membiasakan diri untuk menyisihkan uang angsuran dari penghasilan bulanan. Kunci sukses berutang adalah menyisihkan uang untuk mengangsur, bukan menyisakan. Next. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, dalam pembiayaan kendaraan bermotor, debitur perlu mengetahui bahwa perusahaan pembiayaan pada umumnya melakukan pembebanan jaminan fidusia atas transaksi pembiayaan yang telah ditandatangani perjanjiannya.
Pembebanan ini bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang dijaminkan atau objek jaminan fidusia dari debitur kepada perusahaan pembiayaan. Contohnya, itu A membeli sepeda motor dari dealer B dengan dukungan dana dari perusahaan pembiayaan C. Karena A yang membeli sepeda motor tersebut, maka nama di BPKB adalah nama A. Dengan pembebanan jaminan fidusia, maka A mengalihkan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada perusahaan pembiayaan C hingga kewajibannya selesai dibayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jika A mengalihkan sepeda motor tersebut ke pihak lain tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan C, maka dapat dikenakan pidana selama-lamanya 2 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 50 juta rupiah. Selanjutnya adalah manfaat jasa pembiayaan, antara lain adalah masyarakat dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan sekarang tanpa harus menunggu hingga memiliki uang yang cukup untuk membeli secara tunai. Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya atau mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan berbagai jenis dan produk jasa pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya, hak atau hak konsumen atau penggunaan jasa pembiayaan antara lain adalah: pertama, memperoleh informasi mengenai produk atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. 2. Mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. 3. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen pembiayaan. Yang kelima, mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul atas transaksi pembiayaan yang dilakukan. 6. Mendapatkan kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk dalam bentuk paket produk. Next. Kewajiban konsumen atau penggunaan jasa pembiayaan antara lain adalah: pertama, memastikan bahwa barang yang akan dibiayai adalah barang yang dibutuhkan sesuai kemampuan. Yang kedua, mengisi dan menandatangani aplikasi pembiayaan dengan iktikat baik, jujur, dan lengkap. 3. Memberikan
memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Keempat, memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan. Kelima, menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lengkap. Keenam, membayar angsuran secara tepat waktu. Tujuh, membayar biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian pembiayaan. Next. Nomor 2, Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Ventura Indonesia atau BMPPVI. Next. Sebagai salah satu wujud perlindungan konsumen jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS. Dalam POJK tersebut diatur bahwa lembaga jasa keuangan atau LJK termasuk perusahaan pembiayaan wajib menanggapi dan menyelesaikan pengaduan konsumen dengan baik. Apabila pada tingkat LJK gagal dicapai kata kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS. LAPS di industri pembiayaan dan pengadaian bernama Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Ventura Indonesia atau BMPPVI. BMPPVI didirikan melalui Koordinasi Asosiasi Perusahaan Indonesia atau APPI dan PT Pegadaian atau Persero. BMPPVI menyediakan layanan sengketa berupa: pertama, mediasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan bantuan mediator. Yang kedua, adjudikasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang dilakukan oleh adjudikator. Yang ketiga adalah arbitrase, yakni cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang diselenggarakan dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Dalam menjalankan fungsinya, BMPPVI wajib menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Yang berarti bahwa BMPPVI itu harus mudah diakses konsumen, memiliki organ pengawas, dan bertindak adil. Terus juga terjangkau biayanya dan putusannya mengikat OJK. Next.
Sekian presentasi dari kami. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan menggunakan jasa pembiayaan secara bijak. Saya Ebita Pramaswari dan teman saya satu lagi Adila Eka Putri Widianto. Di materi ini berisi satu, hal-hal yang harus diperhatikan. Kedua, Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Venture Indonesia atau BMPP-PI. Materi yang pertama itu hal-hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan itu pengguna jasa pembiayaan perorangan atau bukan perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini agar dapat menikmati jasa pembiayaan dengan baik. 1. Memiliki uang muka yang cukup besar, misalnya 30%, agar angsuran bulanan yang harus dibayar terasa lebih ringan. 2. Memilih jangka waktu dan angsuran yang sesuai dengan kemampuan keuangan saat ini. Maksimal besarnya angsuran sebaiknya tidak lebih dari 30% dari penghasilan bersih per bulan, setelah dikurangi biaya-biaya bulanan. Ketiga, membeli barang atau jasa yang memang sungguh-sungguh diperlukan. Harus dihindari keinginan sesaat yang dipicu oleh diskon atau iming-iming hadiah. 4. Menyiapkan data-data yang diminta oleh perusahaan pembiayaan sebelum petugas survei datang ke rumah atau tempat kerja. Umumnya data yang diminta adalah fotokopi KTP, KK, surat keterangan kerja atau slip gaji, dan rekening listrik. 5. Menerima kedatangan petugas survei dan mendengarkan dengan seksama penjelasan mengenai manfaat dan risiko produk pembiayaan yang akan diambil. Pengguna jasa pembiayaan perlu menanyakan rincian besar angsuran, jatuh tempo, bagaimana dan kemana untuk membayar angsuran, bagaimana jika terjadi kehilangan kendaraan, jangka waktu proses klaim asuransi, besar denda keterlambatan pembayaran angsuran. Hal-hal yang harus diperhatikan jika akan melunasi sebelum periode pembiayaan berakhir. Nomor telepon kontak center, dan seterusnya. 6. Agar terhindar dari denda keterlambatan pembayaran angsuran, debitur perlu membiasakan diri untuk menyisihkan uang angsuran dari penghasilan bulanan. Kunci sukses berutang adalah menyisihkan uang untuk mengangsur, bukan menyisakan. Next. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, dalam pembiayaan kendaraan bermotor, debitur perlu mengetahui bahwa perusahaan pembiayaan pada umumnya melakukan pembebanan
jaminan fidusia atas transaksi pembiayaan yang telah ditandatangani perjanjiannya. Pembebanan ini bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang dijaminkan atau objek jaminan fidusia dari debitur kepada perusahaan pembiayaan. Contohnya, itu A membeli sepeda motor dari dealer B dengan dukungan dana dari perusahaan pembiayaan C. Karena A yang membeli sepeda motor tersebut, maka nama di BPKB adalah nama A. Dengan pembebanan jaminan fidusia, maka A mengalihkan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada perusahaan pembiayaan C hingga kewajibannya selesai dibayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jika A mengalihkan sepeda motor tersebut ke pihak lain tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan C, maka dapat dikenakan pidana selama-lamanya 2 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 50 juta rupiah. Selanjutnya adalah manfaat jasa pembiayaan, antara lain adalah masyarakat dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan sekarang tanpa harus menunggu hingga memiliki uang yang cukup untuk membeli secara tunai. Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya atau mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan berbagai jenis dan produk jasa pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya, atau hak konsumen atau penggunaan jasa pembiayaan, antara lain adalah: pertama, memperoleh informasi mengenai produk atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. 2. Mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. 3. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen pembiayaan. Yang kelima, mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul atas transaksi pembiayaan yang dilakukan. 6. Mendapatkan kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk dalam bentuk paket produk. Next. Kewajiban konsumen atau penggunaan jasa pembiayaan antara lain adalah: pertama, memastikan bahwa barang yang akan dibiayai adalah barang yang dibutuhkan sesuai kemampuan. Yang kedua, mengisi dan menandatangani aplikasi pembiayaan dengan iktikat baik, jujur, dan lengkap. 3.
memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Keempat, memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan. Kelima, menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lengkap. Keenam, membayar angsuran secara tepat waktu. 7. Membayar biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian pembiayaan. Next. Nomor 2. Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Ventura Indonesia atau BMPPVI. Next. Sebagai salah satu wujud perlindungan konsumen jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS. Dalam POJK tersebut diatur bahwa lembaga jasa keuangan atau LJK termasuk perusahaan pembiayaan wajib menanggapi dan menyelesaikan pengaduan konsumen dengan baik. Apabila pada tingkat LJK gagal dicapai kata kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS. LAPS di industri pembiayaan dan pegadaian bernama Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Ventura Indonesia atau BMPPVI. BMPPVI didirikan melalui Koordinasi Asosiasi Perusahaan Indonesia atau APPI dan PT Pegadaian atau Persero. BMPPVI menyediakan layanan sengketa berupa: pertama, mediasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan bantuan mediator. Yang kedua, adjudikasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang dilakukan oleh adjudikator. Yang ketiga adalah arbitrase, yakni cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang diselenggarakan dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Dalam menjalankan fungsinya, BMPPVI wajib menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Yang berarti bahwa BMPPVI itu harus mudah diakses konsumen, memiliki organ pengawas, dan bertindak adil. Terus juga terjangkau biayanya dan putusannya mengikat OJK. Next.
Sekian presentasi dari kami. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan menggunakan jasa pembiayaan secara bijak. Saya Ebita Pramaswari dan teman saya satu lagi Adila Eka Putri Widianto. Di materi ini berisi satu, hal-hal yang harus diperhatikan. Kedua, Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Venture Indonesia atau BMPP PI. Materi yang pertama itu hal-hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan itu pengguna jasa pembiayaan perorangan atau bukan perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini agar dapat menikmati jasa pembiayaan dengan baik. 1. Memiliki uang muka yang cukup besar, misalnya 30%, agar angsuran bulanan yang harus dibayar terasa lebih ringan. 2. Memilih jangka waktu dan angsuran yang sesuai dengan kemampuan keuangan saat ini. Maksimal besarnya angsuran sebaiknya tidak lebih dari 30% dari penghasilan bersih per bulan, setelah dikurangi biaya-biaya bulanan. Ketiga, membeli barang atau jasa yang memang sungguh-sungguh diperlukan. Harus dihindari keinginan sesaat yang dipicu oleh diskon atau iming-iming hadiah. 4. Menyiapkan data-data yang diminta oleh perusahaan pembiayaan sebelum petugas survei datang ke rumah atau tempat kerja. Umumnya data yang diminta adalah fotokopi KTP, KK, surat keterangan kerja atau slip gaji, dan rekening listrik. 5. Menerima kedatangan petugas survei dan mendengarkan dengan seksama penjelasan mengenai manfaat dan risiko produk pembiayaan yang akan diambil. Pengguna jasa pembiayaan perlu menanyakan rincian besar angsuran, jatuh tempo, bagaimana dan kemana untuk membayar angsuran, bagaimana jika terjadi kehilangan kendaraan, jangka waktu proses klaim asuransi, besar denda keterlambatan pembayaran angsuran. Hal-hal yang harus diperhatikan jika akan melunasi sebelum periode pembiayaan berakhir. Nomor telepon kontak center, dan seterusnya. 6. Agar terhindar dari denda keterlambatan pembayaran angsuran, debitur perlu membiasakan diri untuk menyisihkan uang angsuran dari penghasilan bulanan. Kunci sukses berutang adalah menyisihkan uang untuk mengangsur, bukan menyisakan. Next. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, dalam pembiayaan kendaraan bermotor, debitur perlu mengetahui bahwa perusahaan pembiayaan pada umumnya melakukan pembebanan jaminan fidusia
atas transaksi pembiayaan yang telah ditandatangani perjanjiannya. Pembebanan ini bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang dijaminkan atau objek jaminan fidusia dari debitur kepada perusahaan pembiayaan. Contohnya, itu A membeli sepeda motor dari dealer B dengan dukungan dana dari perusahaan pembiayaan C. Karena A yang membeli sepeda motor tersebut, maka nama di BPKB adalah nama A. Dengan pembebanan jaminan fidusia, maka A mengalihkan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada perusahaan pembiayaan C hingga kewajibannya selesai dibayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jika A mengalihkan sepeda motor tersebut ke pihak lain tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan C, maka dapat dikenakan pidana selama-lamanya 2 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 50 juta rupiah. Selanjutnya adalah manfaat jasa pembiayaan, antara lain adalah masyarakat dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan sekarang tanpa harus menunggu hingga memiliki uang yang cukup untuk membeli secara tunai. Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya atau mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan berbagai jenis dan produk jasa pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya, hak atau hak konsumen atau penggunaan jasa pembiayaan antara lain adalah: pertama, memperoleh informasi mengenai produk atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. 2. Mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. 3. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen pembiayaan. Yang kelima, mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul atas transaksi pembiayaan yang dilakukan. 6. Mendapatkan kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk dalam bentuk paket produk. Next. Kewajiban konsumen atau penggunaan jasa pembiayaan antara lain adalah: pertama, memastikan bahwa barang yang akan dibiayai adalah barang yang dibutuhkan sesuai kemampuan. Yang kedua, mengisi dan menandatangani aplikasi pembiayaan dengan iktikat baik, jujur, dan lengkap. 3.
memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Keempat, memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan. Kelima, menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lengkap. Keenam, membayar angsuran secara tepat waktu. 7. Membayar biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian pembiayaan. Next. Nomor 2. Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Ventura Indonesia atau BMPPVI. Next. Sebagai salah satu wujud perlindungan konsumen jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS. Dalam POJK tersebut diatur bahwa lembaga jasa keuangan atau LJK termasuk perusahaan pembiayaan wajib menanggapi dan menyelesaikan pengaduan konsumen dengan baik. Apabila pada tingkat LJK gagal dicapai kata kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS. LAPS di industri pembiayaan dan pegadaian bernama Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Ventura Indonesia atau BMPPVI. BMPPVI didirikan melalui Koordinasi Asosiasi Perusahaan Indonesia atau APPI dan PT Pegadaian atau Persero. BMPPVI menyediakan layanan sengketa berupa: pertama, mediasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan bantuan mediator. Yang kedua, adjudikasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang dilakukan oleh adjudikator. Yang ketiga adalah arbitrase, yakni cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang diselenggarakan dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Dalam menjalankan fungsinya, BMPPVI wajib menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Yang berarti bahwa BMPPVI itu harus mudah diakses konsumen, memiliki organ pengawas, dan bertindak adil. Terus juga terjangkau biayanya dan putusannya mengikat OJK. Next.
Sekian presentasi dari kami. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan menggunakan jasa pembiayaan secara bijak. Saya Embita Pramaswari dan teman saya satu lagi Adila Eka Putri Widianto. Di materi ini berisi satu, hal-hal yang harus diperhatikan. Kedua, Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Venture Indonesia atau BMPPPI. Materi yang pertama itu hal-hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan itu pengguna jasa pembiayaan perorangan atau bukan perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini agar dapat menikmati jasa pembiayaan dengan baik. 1. Memiliki uang muka yang cukup besar, misalnya 30%, agar angsuran bulanan yang harus dibayar terasa lebih ringan. 2. Memilih jangka waktu dan angsuran yang sesuai dengan kemampuan keuangan saat ini. Maksimal besarnya angsuran sebaiknya tidak lebih dari 30% dari penghasilan bersih per bulan, setelah dikurangi biaya-biaya bulanan. Ketiga, membeli barang atau jasa yang memang sungguh-sungguh diperlukan. Harus dihindari keinginan sesaat yang dipicu oleh diskon atau iming-iming hadiah. 4. Menyiapkan data-data yang diminta oleh perusahaan pembiayaan sebelum petugas survei datang ke rumah atau tempat kerja. Umumnya data yang diminta adalah fotokopi KTP, KK, surat keterangan kerja atau slip gaji, dan rekening listrik. 5. Menerima kedatangan petugas survei dan mendengarkan dengan seksama penjelasan mengenai manfaat dan risiko produk pembiayaan yang akan diambil. Pengguna jasa pembiayaan perlu menanyakan rincian besar angsuran, jatuh tempo, bagaimana dan kemana untuk membayar angsuran, bagaimana jika terjadi kehilangan, kendaraan, jangka waktu proses klaim asuransi, besar denda keterlambatan pembayaran angsuran. Hal-hal yang harus diperhatikan jika akan melunasi sebelum periode pembiayaan berakhir. Nomor telepon kontak center, dan seterusnya. 6. Agar terhindar dari denda keterlambatan pembayaran angsuran, debitur perlu membiasakan diri untuk menyisihkan uang angsuran dari penghasilan bulanan. Kunci sukses berutang adalah menyisihkan uang untuk mengangsur, bukan menyisakan. Next. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, dalam pembiayaan kendaraan bermotor, debitur perlu mengetahui bahwa perusahaan pembiayaan pada umumnya melakukan pembebanan jaminan
fidusia atas transaksi pembiayaan yang telah ditandatangani perjanjiannya. Pembebanan ini bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang dijaminkan atau objek jaminan fidusia dari debitur kepada perusahaan pembiayaan. Contohnya, itu A membeli sepeda motor dari dealer B dengan dukungan dana dari perusahaan pembiayaan C. Karena A yang membeli sepeda motor tersebut, maka nama di BPKB adalah nama A. Dengan pembebanan jaminan fidusia, maka A mengalihkan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada perusahaan pembiayaan C hingga kewajibannya selesai dibayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jika A mengalihkan sepeda motor tersebut ke pihak lain tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan C, maka dapat dikenakan pidana selama-lamanya 2 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 50 juta rupiah. Selanjutnya adalah manfaat jasa pembiayaan, antara lain adalah masyarakat dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan sekarang tanpa harus menunggu hingga memiliki uang yang cukup untuk membeli secara tunai. Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya atau mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan berbagai jenis dan produk jasa pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya, hak atau hak konsumen atau penggunaan jasa pembiayaan. Antara lain adalah: pertama, memperoleh informasi mengenai produk atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. 2. Mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. 3. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen pembiayaan. Yang kelima, mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul atas transaksi pembiayaan yang dilakukan. 6. Mendapatkan kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk dalam bentuk paket produk. Next. Kewajiban konsumen atau penggunaan jasa pembiayaan antara lain adalah: pertama, memastikan bahwa barang yang akan dibiayai adalah barang yang dibutuhkan sesuai kemampuan. Yang kedua, mengisi dan menandatangani aplikasi pembiayaan dengan iktikat baik, jujur, dan lengkap. 3.
memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Keempat, memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan. Kelima, menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lengkap. Keenam, membayar angsuran secara tepat waktu. 7. Membayar biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian pembiayaan. Next. Nomor 2. Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Ventura Indonesia atau BMPPVI. Next. Sebagai salah satu wujud perlindungan konsumen jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS. Dalam POJK tersebut diatur bahwa lembaga jasa keuangan atau LJK termasuk perusahaan pembiayaan wajib menanggapi dan menyelesaikan pengaduan konsumen dengan baik. Apabila pada tingkat LJK gagal dicapai kata kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS. LAPS di industri pembiayaan dan pengadaian bernama Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Ventura Indonesia atau BMPPVI. BMPPVI didirikan melalui Koordinasi Asosiasi Perusahaan Indonesia atau APPI dan PT Pegadaian atau Persero. BMPPVI menyediakan layanan sengketa berupa: pertama, mediasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan bantuan mediator. Yang kedua, adjudikasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang dilakukan oleh adjudikator. Yang ketiga adalah arbitrase, yakni cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang diselenggarakan dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Dalam menjalankan fungsinya, BMPPVI wajib menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Yang berarti bahwa BMPPVI itu harus mudah diakses konsumen, memiliki organ pengawas, dan bertindak adil. Terus juga terjangkau biayanya dan putusannya mengikat OJK. Next.
Sekian presentasi dari kami. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.